Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita di pagi hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Jadikan Aku Alatmu ya Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 13-18 berbunyi demikian. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya, kata Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudara-saudara, Paulus penganiaya jemaat melihat Yesus di pintu gerbang kota Damsyik, jatuh dari kudanya lalu kemudian buta 3 hari. Dia berdoa sama Tuhan, lalu Tuhan mengutus seorang murid yang bernama Ananias yang tinggal di Damsyik untuk mendoakan dan mencelikan mata Paulus. Semula Ananias ragu, dan ini sangat manusiawi karena dia mendengar bahwa Saulus ini suka menganiaya jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan sekarang dia punya SK, surat keputusan untuk menangkap orang-orang Kristen juga yang ada di Damsyik, yang ada di Syria. Oh Tuhan, masa saya harus doakan dia yang buta? Biarin aja. Jangan buta doang, mati kalau bisa. Tetapi Tuhan bilang, kamu harus taat. Karena orang ini aku akan pakai menjadi alatku. Secara manusia mana mungkin orang seperti Saulus ini bertobat. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah manusia. Mungkin saudara punya suami, punya anak yang rasanya udah gak mungkin bertobat. Gak masuk akal untuk dia percaya Yesus. Ke gereja aja gak pernah. Sama Kristen benci sekali. Tapi kalau saudara terus berdoa. Saudara ingat kan pada waktu Stefanus itu dirajam batu sampai mati. Orang-orang menyimpan jubahnya itu ketika mereka mau merajam si Stefanus ini supaya jubahnya tidak kotor. Dijaga oleh siapa? Seorang anak muda yang namanya Saulus. Nah, tetapi Stefanus berdoa kepada Tuhan. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ampunilah mereka. Saudara, saya percaya doa seperti yang dipanjatkan Stefanus ini, doa orang yang benar, itu bisa mentobatkan Saulus yang rasanya mustahil untuk bertobat. Selanjutnya Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah, karena Paulus akan menjadi alat pilihanku untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan juga kepada orang Israel. Wah, hebat sekali ya, dia dipilih oleh Tuhan untuk bisa menjadi alat pilihannya. Hebat kan? Tapi Tuhan mengingatkan, ada banyak penderitaan yang Paulus itu harus tanggung karena namaku. Sehingga Paulus satu kali mungkin pernah berkata, ini duri dalam daging yang luar biasa, tolong diangkat Tuhan. Begitu banyak penderitaan. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab pada waktu kamu lemah, maka pada waktu itulah kamu kuat. Karena kamu mengandalkan aku. Saudara-saudara, ayat 17 berkata Ananias taat, dia pergi menumpangkan tangan. Dan kemudian mata daripada Saulus ini celik, dia bisa melihat. Paulus dibaptis. Dan kemudian Paulus juga penuh dengan Roh Kudus. Wah, ini pengalaman supranatural dan spiritual yang sangat luar biasa. Kita juga harus belajar seperti Ananias yang taat. Pergi memberitakan Injil. Tumpangkan tangan. Biar mujizat terjadi. Orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Dan terutama orang yang buta rohaninya itu dicelikan matanya untuk melihat Kristus. Supaya orang-orang juga yang akhirnya menerima Yesus dibaptis dalam nama Yesus dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, memang kita tidak mendapatkan penjelasan di dalam Kisah Para Rasul ini bahwa Paulus
kemudian berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 14, Paulus berkata, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak dari semua orang yang lain. Dan kapan dia mengalami tanda awal baptisan Roh Kudus itu? Ya pada waktu dia didoakan oleh Ananias ini tentunya. Karena ayat 17 hanya mencatat bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi tandanya Paulus sendiri yang bersaksi dalam 1 Korintus 14. Nah saudara-saudara, saya percaya ada orang-orang yang seperti Ananias yang dipakai untuk memunculkan hamba-hamba Tuhan yang besar seperti Paulus. Ada beberapa orang yang Tuhan pakai, misalnya Stefanus yang berdoa sampai akhirnya Paulus melihat penglihatan tentang Kristus. Ananias yang menumpangkan tangan sehingga mata jasmani Paulus menjadi celik, lalu dia dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Setelah itu Tuhan pakai lagi orang lain namanya Barnabas yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul, misalnya kepada Kefas atau Petrus, sehingga akhirnya Paulus dipakai menjadi seorang hamba Tuhan yang besar. Dan yang menarik sekali, walaupun Ananias ini tentu ada rasa takut, benci, marah, kok ada seorang yang menganiaya jemaat saudara seimanku yang ada di Yerusalem sekarang datang ke tempat ini. Tapi waktu dia ketemu sama Paulus, dia berkata, Saulus saudaraku. Saudara-saudara, ini adalah sebuah sapaan penuh kasih, menyebut sebagai saudara, saudara seiman. Kepada orang yang pernah membenci, menganiaya, justru Ananias berkata, Saulus saudaraku. Saya percaya hanya kasih Kristus yang bisa membuat kita mengampuni orang lain yang semula berniat jahat kepada kita, sehingga kita bisa melepaskan pengampunan dan hidup orang itu bisa dirubah oleh Tuhan. Saudara, mungkin ada orang-orang yang kau pikir jahat seperti Saulus yang mau merugikan saudara. Tapi kalau saudara sungguh berdoa, taat kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan hati orang itu. Dan ketika saudara memiliki hati yang penuh kasih dan menganggap dia sebagai saudara seiman yang harus didoakan, yang harus diberitakan Injil, yang harus dibaptis, yang harus dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya Tuhan juga akan mengubah orang seperti itu. Maukah saudara berkata, ya Tuhan, jadikan aku alatmu, sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui hidup dan pelayananku. Sama seperti Ananias yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya kita semua juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kepunyaannya yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan bahkan melahirkan orang lain yang kita layani seperti Paulus yang juga menjadi alat pilihan Tuhan, menjadi berkat yang luar biasa. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hari ini mau dipakai menjadi alat pilihan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah hidup kami tidak hanya bagi diri sendiri, tapi hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.